Halo Sobat IPK 4, gimana nih kabar kalian? Semoga pada baik-baik aja ya. Tahukah kalian, sejauh ini ilmuwan mengatakan kalau planet tempat tinggal kita adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan, teman-teman. Di antara semua planet, Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki cairan air di permukaannya. Dan seperti yang kita ketahui juga ya, air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kemudian, planet Bumi juga merupakan satu-satunya planet yang mengandung 21% oksigen pada atmosfernya, teman-teman. Makanya, kalau kita ada di ruang angkasa, kita diwajibkan harus menggunakan perlengkapan khusus. Tapi, apa mungkin kalau teknologi kita sudah canggih, terus kita sudah menggunakan perlengkapan khusus, apakah bisa nih kita terbang ke planet yang satu ini? Atau justru kita bisa tinggal di sana? Kalaupun bisa, kira-kira berapa lama ya kita bisa bertahan hidup, guys? Maka dari itu, kali ini gue akan bermimpi dan berimajinasi, guys, jika manusia terbang ke Jupiter atau mungkin kita bisa tinggal di sana. Jangan di skip ya, oke? Tapi sebelum lanjut, buat lo yang belum subscribe channel ini, langsung aja lo klik tombol subscribe ya, guys. Dan jangan lupa lo nyalain juga loncengnya ya, biar lo nggak ketinggalan updatean video terbaru dari IPK 4. Oke, langsung aja kita mulai eksplorasinya, guys. Tapi sebelumnya, apakah kalian pernah menonton film Jupiter Ascending, teman-teman? Di sini gue nggak akan menceritakan alur filmnya, tapi setidaknya di dalam film itu ada orang yang bisa tinggal di planet Jupiter. Gue nggak tahu dia dari bangsa mana ya, mungkin dia dari bangsanya Piccolo atau bangsanya Majin Buu gitu. Lagian manusia macam apa coba yang bisa tinggal di planet yang memiliki cuaca ekstrim seperti di planet Jupiter? Tapi balik lagi, ya namanya juga imajinasi, guys, jadi nggak ada masalah ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mencoba tinggal di sana, alangkah baiknya kalau kita mengenal karakteristik dari planet tersebut, teman-teman. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari dan planet terbesar yang ada di tata surya kita. Jupiter memiliki diameter sekitar 142.984 km. Ini 11 kali lebih besar daripada Bumi. Dan Jupiter juga memiliki massa 318 massa Bumi, yang menjadikannya planet terbesar dan terberat di tata surya kita, guys. Jupiter memiliki jarak sekitar 484 juta mil atau 778 juta kilometer dari matahari. Dan jaraknya dari Bumi sekitar 600 juta kilometer. Tapi itu tergantung dari titik pertemuannya. Karena setiap 12 tahun sekali jaraknya itu menjadi dekat dengan Bumi. Dan hal ini pernah terjadi di tahun 2010. Berarti kemungkinan akan terjadi lagi nih di tahun 2022 nanti, guys. Bentuk permukaan Jupiter terlihat menyerupai garis-garis dan pusaran. Ada ribuan garis dan pusaran di Jupiter, yang berarti planet ini terdapat banyak angin. Namun Great Red Spot adalah badai raksasa yang paling terkenal di Jupiter yang telah ada selama lebih dari 400 tahun. Bahkan badai ini pun berukuran 2 kali lebih besar dari Bumi, dan beberapa orang pun ada yang menganggapnya kalau ini adalah jalan masuk ke planet Jupiter, teman-teman. Oke, so kita anggap itu benar ya, dan pesawat kita akan masuk lewat sana. Tapi angin yang berhembus di dalam badai itu berkecepatan 425 km per jam. Ini sih gila, men. Ini tuh 3 kali lipatnya lebih besar dari badai angin terparah di Bumi ya, yang punya kecepatan sekitar 156 km per jam. Terus Great Red Spot juga mempunyai suhu 1326 derajat Celcius dan kedalamannya 320 km. Itu menurut robot luar angkasa milik NASA yang bernama Juno. Dan gelombang radiometer Juno pun hanya bisa mencapai titik itu, yang berarti kemungkinan badai ini jauh lebih dalam lagi, teman-teman. Lantas bagaimana bisa pesawat luar angkasa kita menahan panas terus kekuatan angin sebesar dan sedalam itu? Belum lagi ditambah pesawat kita harus menghadapi putaran Jupiter yang menghasilkan listrik berkekuatan ratusan ribu volt. Aduh, udah gak kebayang deh, pasti hancur itu pesawat. Karena Jupiter adalah planet yang tercepat melakukan rotasi dari semua planet yang ada di tata surya kita, teman-teman. Jupiter hanya perlu waktu 10 jam untuk berotasi, tapi untuk mengelilingi mataharinya, planet ini memerlukan waktu cukup lama, yaitu selama 12 tahun bumi, guys. Dan juga NASA sebelumnya sudah pernah mengirimkan Galileo Probe atau Galileo Spacecraft untuk masuk ke atmosfer Jupiter pada tahun 1995. Tapi spacecraft ini tiba-tiba hilang kontak, meledak gitu hanya dalam waktu 58 menit, guys.
Berarti kalau kita mau ke sana ya, pesawat kita harus lebih canggih lah dari yang ada di film Passenger buat menembus atmosfer Jupiter, teman-teman. Kecuali ya kalau kita adalah bangsa Seiya yang udah berubah jadi Super Saiyan Blue, guys. Ya mungkin kita bisa teleport ke sana kan, gak harus pakai pesawat. Dan tubuh kita kuat gitu buat ngadepin cuaca ekstrim di Jupiter. Anjir, gue ngayal kebangetan ya. Tapi sekali lagi, namanya juga imajinasi kan. Jadi anggaplah pesawat luar angkasa kita sanggup untuk masuk ke dalam Jupiter ya, guys. Meski dikatakan sebagai planet, namun kenyataannya Jupiter memiliki sifat yang hampir sama dengan bintang, teman-teman. Karena komponen yang ditemukan di planet tersebut kebanyakan terdiri dari hidrogen dan gas helium. Ya, meskipun terdapat air dan oksigen juga sih, tapi kadarnya hanya sekitar 0,2%. Yang berarti Jupiter tidak memiliki permukaan yang solid. Which is itu adalah salah satu syarat kalau kita mau tinggal di sebuah planet kan. Lah kalau nggak ada daratan, ya lu mau tinggal di mana? Terbang? Ya nggak mungkin lah, Bambang. Aduh, kayaknya susah guys buat manusia tinggal di Jupiter. Imajinasi gue mentok anjir. Eits, tapi sebentar. Walaupun kita tidak bisa tinggal di Jupiter, teman-teman, gue akan coba untuk menelusuri satelit alamnya. Mari kita ke sana, pindah tempat guys. Di sini gue nggak akan menelusuri satu-satu ya, karena Jupiter mempunyai 79 satelit alam guys. Dan itu banyak ya. Bisa-bisa Sun Gokong nyampe duluan ke barat lagi kalau gue bahas satu-satu. Oke, so gue akan langsung ngebahas salah satu satelit alam Jupiter yang bernama Europa. Apakah manusia bisa tinggal di bulan Europa? Itu pertanyaannya kan? Salah satu satelit atau bulan di Jupiter ini memiliki ukuran yang cukup besar, dan yang jelas di sini ada daratannya ya. Jadi pesawat kita pasti akan bisa landing dan kita juga bisa bangun perumahan di situ, teman-teman. Dan bulan Europa ini ternyata juga masih diselimuti es di permukaannya, guys. Nah, dan peneliti pun mengatakan kalau gravitasinya itu memungkinkan untuk manusia tinggal di sana. Dan yang terpenting kita tidak akan kekurangan air, teman-teman. Karena diperkirakan Europa memiliki lebih banyak air daripada jumlah keseluruhan air dari semua samudra yang ada di bumi. Apalagi di bulan Europa juga mempunyai atmosfer oksigen. Ya walaupun sangat tipis sih, ya setidaknya ada oksigen lah. Gue nggak bisa bilang cukup buat manusia bernapas ya, tapi kan kita pakai alat canggih guys. So masalah itu bisa kita hadapi lah. Permukaan bulan Europa relatif halus guys, dan disebut-sebut sebagai bola es besar. Fix lah kita bisa bangun rumah di sana ya. Tapi tetap kalau kita tinggal di sana pasti akan ada masalah dong. Putaran bulan Europa itu selama 3,5 harinya bumi. Nah, kalau kita tinggal di sana, kita akan melihat bulan lain yang bernama Ganymede 2 kali sehari dan tampak lebih besar 1,5 kali bulan di bumi. Sedangkan bulan Io akan muncul 2 kali setiap hari. Sama aja ya? Ya, pokoknya 2 kali sehari lah ya. Terus gimana nih dengan planet Jupiternya? Ya jelas dong guys, pasti view-nya akan sangat indah banget karena planet Jupiter itu akan terlihat sangat besar kalau dilihat dari bulan Europa. Eits, tapi jangan senang dulu bisa ngelihat Jupiter dari dekat. Karena masalah lainnya datang dari radiasi magnetik planet Jupiter yang pastinya bakalan mengganggu umat manusia. Dan kita akan secara langsung terpapar oleh radiasi kosmik tersebut, teman-teman. Untuk masalah gravitasinya, Europa hanya 13% dibanding dengan bumi, bahkan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan bulan. So, untuk wanita akan tetap berbahagia, ya karena nggak perlu diet kan. Dan untuk suhu di sana minus sekitar 160 derajat Celcius. Tapi di bagian kutubnya, ya jelas lebih dingin lagi lah guys, karena mencapai minus 220 derajat Celcius. Waduh, pokoknya jangan lupa siapin banyak selimut ya. Dan juga stok obat flu teman-teman, soalnya itu bakalan penting banget. Oke, gimana guys? Masih berminat nggak kalian tinggal di Jupiter? Di bulan Europa maksudnya. Karena kita nggak pernah tahu masa depan bakalan seperti apa kan? Ya siapa tahu di masa depan kita memang bisa tinggal di sana gitu. Oke, segitu ya dari gua teman-teman. Silahkan kalian komentar di bawah hal apa aja yang harus gua bahas ya. Kalau gua bisa pasti bakalan gua bikinin videonya kok. Like kalau kalian suka sama video gua, dan dislike aja kalau kalian emang gak suka. Wallace ya guys. Dan seperti biasa, akhir kata sekian dari IPK 4. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.